Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa Idul Fitri Bramantia dengan NIM 110321026. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar Big Data, yaitu analisis dan klasifikasi teks pada buku Where the Atlantic Meets the Land. Sebelumnya saya dari kelas TK 4501. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan agenda yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan, yang kedua ada dataset, yang ketiga ada model yang akan dipakai, yang keempat ada source code, yang kelima ada kesimpulan. Untuk latar belakang dan tujuan yaitu pentingnya pengujian dan perbandingan analisis data teks dalam data science untuk mengetahui performa algoritma yang akan digunakan agar dapat mengetahui metode yang paling efektif dan efisien dalam tantangan klasifikasi teks. Lalu tujuannya yaitu menganalisis performa berbagai algoritma klasifikasi teks. Yang selanjutnya ada dataset. Dataset yang saya gunakan yaitu buku yang berjudul Where the Atlantic Meets the Land, karya H. Caldwell Lipset, yang terdiri dari 55.865 kata, lalu 306.266 karakter. Selanjutnya ada model yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu logistic regression. Di sini algoritma logistic regression ini digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu kelas. Lalu ada random forest classifier, yaitu algoritma ensemble yang menggunakan kumpulan pohon keputusan. Lalu ada multilayer perception, yaitu suatu algoritma yang terdiri dari beberapa lapisan. Lalu yang terakhir ada k-nearest neighbor, yaitu suatu algoritma yang digunakan untuk membandingkan data baru dengan data yang akan diuji. Lalu untuk selanjutnya bisa langsung ke source code. Yang pertama, pada bagian ini kita mengimport library yang akan digunakan seperti import re atau re digunakan untuk manipulasi teks berbasis ekspresi reguler. Lalu yang kedua ada import string yang digunakan untuk karakter seperti tanda baca, pandas dan numpy untuk analisis data, dan itertools untuk pengolahan data iterasi atau iterasi. Yang kedua di sini ada import text file from Google Colab import file uploaded file.upload. Ini digunakan untuk mengunggah file teks ke lingkungan Google Colab. Setelah ini di run, nanti kita bisa choose file, lalu kita masukkan file yang akan file txt yang akan digunakan. Lalu yang ini import the text file itu digunakan untuk membuka file txt dengan encoding UTF-8 sig seperti yang di sini, untuk memastikan semua karakter dalam file itu terbaca dengan benar. Kemudian ada print text 0 banding 0 banding 10.000 itu digunakan untuk menampilkan 10.000 karakter pertama. Seperti ini hasil runningnya. Lalu untuk kode selanjutnya, delete all the URLs and emails in the files. Ini digunakan untuk kayak ini resub, re.sub, www, re.sub, https itu digunakan untuk menghapus URL atau alamat email dari teks. Lalu selanjutnya ada delete all the numbers in the file, itu digunakan untuk menghapus semua angka dari teks. Untuk ini untuk outputnya. Lalu yang selanjutnya ada delete all punctuation mark. Di sini kode ini digunakan untuk menghapus semua tanda baca dari teks. Lalu kode selanjutnya ini digunakan untuk convert teks ke lowercase atau mengkonversi semua huruf
dalam teks menjadi huruf kecil. Untuk kode selanjutnya, ini separate each works with a space and save the words to a list name data. Itu digunakan untuk memisahkan setiap kata dalam teks dan menyimpannya dalam bentuk daftar atau list. Jadi ini untuk outputnya. Untuk selanjutnya, print out how many words you get after data cleaning. Ini kode tersebut digunakan untuk mencetak jumlah kata yang tersisa dalam setelah proses pembersihan data. Untuk yang selanjutnya, ini kode ini digunakan untuk menghubungkan setiap kata dengan nilai 1 yang berguna untuk berbagai analisis seperti menghitung frekuensi kata, representasi data, atau pembuatan struktur data lain untuk analisis lebih lanjut. Jadi kode ini digunakan untuk menghubungkan setiap kata dengan nilai 1. Untuk outputnya seperti ini. Lalu untuk coding selanjutnya, ini digunakan untuk melompokkan elemen dengan kata yang sama untuk mempermudah analisis berikutnya. Ini untuk outputnya. Di sini dia mengelompokkan kata kunci atau keyword yang itu A dengan nomor 1 yang tadi sudah di atas ini. Untuk coding selanjutnya, yaitu coding ini digunakan untuk menghasilkan daftar pasangan kata dan angka tanpa duplikat. Biasanya ini digunakan untuk digunakan untuk menampilkan dari alfabet A sampai alfabet terakhir, namun dengan berurutan. Lalu untuk coding selanjutnya yaitu digunakan untuk menghitung dan menampilkan frekuensi kemunculan setiap kata dalam teks. Jadi misalkan untuk kata walk itu dia munculnya 2 kali di dalam teks tersebut. Untuk kata walking stick itu dia munculnya 3 kali dalam teks tersebut. Lalu untuk selanjutnya di sini ada codingan untuk menampilkan daftar kata yang sering muncul dalam teks setelah pemrosesan setelah ini. Ternyata yang paling sering di sini ada daftar kata yang muncul lebih dari 800 kali. Di sini ada and, he, a, and, he, in, of, the, to. Jadi A itu dia muncul sebanyak 1400 kali, and dia muncul sebanyak 1500 kali, he dia muncul sebanyak 800 kali, in dia muncul sebanyak 900 kali, of dia muncul sebanyak 1700 kali, dia muncul selama 3800 kali, to dia muncul sebanyak 1300 kali. Berarti yang paling banyak muncul, kata yang paling banyak muncul yaitu the. Lalu di sini ada codingan untuk menampilkan kata-kata yang sering muncul tapi dalam persen. Biasanya yang memiliki kontribusi signifikan atau lebih dari sekian persen di dalam teksnya. Untuk yang atas ini dia menghitung dan menampilkan presentasi kemunculan masing-masing kata yang sering muncul dalam teks. Lalu di bawahnya ini baru menampilkan kata-kata yang memiliki kontribusi signifikan, itu lebih dari sekian persen biasanya ada value-nya. Untuk codingan yang ini dia mencari kelas dari kata-kata yang sudah dibuat lalu di-convert ke list ke label kata-kata positif atau negatif.
Lalu ada heat map yang telah muncul, yaitu di sini untuk true labels kolom ini baris pertama data dengan hasil label negatif yang ini, untuk baris kedua data dengan label asli positif. Lalu untuk classification report-nya dia menunjukkan negatif precision pada 0,33, lalu positifnya dia di 0,83. Lalu recall ini mengukur seberapa baik model menangkap label sebenarnya. Negatifnya di 0,50, lalu positifnya di 0,83. Di 0,71. Dengan akurasi 0,67. Untuk selanjutnya codingan ini digunakan untuk mengaplikasikan model naive Bayes pada data teks yang belum pernah diprediksi sebelumnya. Dan dia akan menilai bagaimana model bekerja dengan teks yang tidak ada dalam data pelatihan. Lalu untuk selanjutnya dia akan melakukan pencarian hyperparameter terbaik untuk model logistic regression dengan hasil logistic regression yaitu 0,778. Lalu untuk selanjutnya dia melakukan pencarian untuk random forest classifier dengan hasil random forest classifier yaitu 0,667. Lalu untuk selanjutnya dia akan melakukan pencarian hyperparameter terbaik untuk MLP multilayer perceptron yaitu dengan hasil MLP 0,667 sama dengan random forest classifier. Lalu yang terakhir ada pencarian hyperparameter K-neighbors classifier yang hasil K-neighbor yang ditunjukkan dengan hasil K-neighbor classifier skornya 0,44. Lalu dari hasil algoritma yang sudah digunakan, hasil analisis teks dari menggunakan algoritma yang sudah digunakan yaitu logistic regression dengan skor 0,778, random forest classifier dengan hasil skor 0,667, MLP classifier dengan hasil 0,667, K-neighbors classifier dengan hasil 0,44. Yang artinya di sini logistic regression memiliki hasil terbaik dari semua algoritma yang sudah digunakan. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya di sini logistic regression menampilkan nilai yang lebih baik, nilai terbaik dari algoritma yang sudah kita gunakan, dari keempat algoritma yang sudah kita gunakan dengan hasil paling tinggi yaitu 0,778. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.